Pemirsa, indahnya Ramadan, tantangan dan cobaan hidup selalu datang silih berganti. Selama hayat masih dikandung badan, ujian itu selalu ada saat kita masih bernafas. Keterpurukan ekonomi, kehilangan pekerjaan yang sudah kita lakoni bertahun-tahun, kebutuhan hidup yang terus merangkak saat pendapatan tak kunjung membengkak. Himpitan atas ekonomi ini kadang harus kita hadapi. Di tempat kerja kadang kita didera oleh fitnah. Apa yang kita tidak lakukan, tapi tudingan menunjuk ke batang hidung kita. Selain itu, ada kalanya kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan target pekerjaan, ternyata hasilnya tak berbanding lurus dengan harapan. Pengalaman getir ini kadang membuat mental kita terperosok hingga ke titik nadir. Lantas, bagaimana kita bisa bangkit? Lalu, bagaimana agar rahmat Allah bisa turun dan membantu agar terlepas dari keterpurukan ini? Para narasumber akan membahasnya dalam indahnya Ramadan kali ini. Selamat menyaksikan. Itu dia, sama-sama kita saksikan tayangan yang mengajak kita untuk tidak gampang menyerah menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Nah, memang itu juga yang harus kita lakukan, memiliki kekuatan mental dan percaya kepada Allah. Bahwa dalam kondisi seperti apapun, maka kita akan dibantu asal kita meminta dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin tanya kepada guru-guru kita, ke Kiai terlebih dahulu. Apabila kita mendapatkan cobaan yang begitu berat, Kiai, kadang-kadang kita berpikir untuk menyerah, untuk melepaskan saja semuanya. Tapi Allah mengajarkan kita untuk tidak jadi orang yang gampang menyerah. Baiknya bagaimana, Kiai? Isbiru wa sabiru wa rabbitu fatakallah. Pertama, manusia disuruh sabar. Ya. Sabar, kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini nggak semua itu mudah. Dan nggak gampang mau menerima. Justru ketika kita mau menerima ujian yang Allah berikan kepada kita, adalah suatu perkara, suatu hal yang amat mulia. Sebab Allah menguji ke kita tidak lain dan tidak bukan. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kita menjadi hamba Allah. Kualitas menjadi hamba Allah. Sebab ada orang mengaku hamba Allah tapi nggak pernah menghamba kepada Allah. Nah, ini yang paling parah. Ngaku-ngaku hamba Allah. Tapi dia jadi hambanya hamba jabatan, hamba kedudukan. Kalau dia hamba Allah, dia mau menghambakan diri kepada Allah. Apa sih arti hamba? Mau diatur, mau menerima perintah, mau menerima larangan. Itu hamba. Nah, ketika datang ujian, cobaan, kan Allah yang ngasih. Iya. Allah yang memberikan kepada kita. Ketika Allah memberikan kepada kita dengan cara jalan apapun, itu hak Allah. Yang nggak bisa diprediksi oleh kita. Dokter kita ke rumah sakit minta supaya namanya kekebalan tubuh kita meningkat. Supaya kita jauh daripada penyakit. Ketika Allah mau datangkan kepada kita 1000 vitamin kita makan setiap detik. Nggak usah tiap hari, setiap detik itu vitamin kita jajalin. Kalau Allah mau berikan penyakit, mau bilang apa? Iya. Disinilah manusia hidup harus apa? Menjadi hamba. Ya, baik, terima kasih Kiai. Gus, tadi Gus mengatakan mengenai rahmat Allah. Ya. Kita tahu sama-sama bahwa rahmat Allah sebenarnya sangat luas, Gus. Tapi seringkali kita tidak melihat atau tidak merasakan itu sehingga menjadi orang yang sering mengeluh. Bagaimana, Gus? Ya, memang kelemahan manusia itu ketika dia tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan sentuhan dari Allah SWT, biasanya dia merasa Allah tidak melihat kita. Ya. Dan kita feel alone. Nah, feel alone inilah yang menjadi problem. Dan tidak yakin bahwa Allah itu hadir dalam setiap relung hati kita. Nah, ketika di dalam proses itikaf dan sebagainya itu, ini adalah momentum yang pas untuk menguatkan diri kita, tempat curhat yang paling baik daripada curhat kepada media sosial. Ya kan? Curhatlah semaksimal mungkin untuk meraih rahmatnya, untuk meraih solusi-solusi yang dari Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita yakin bahwa rahmat Allah lah yang membuat kita bisa masuk surga, maka apapun keputusan Allah kita pasti akan terima. Iya. Gitu. Oke, Ustadz, tapi ada beberapa orang yang pribadinya memang toksik. Seperti racun, ketika mendapatkan cobaan dia menghardik balik Allah. Dia protes kepada Allah. Kenapa dia menerima ini, kenapa orang lain tidak? Kenapa dia yang mendapatkan kesulitan, kenapa orang lain tidak?
Bagaimana? Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, algoritma hidup orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Kalau dikasih ujian dia bersabar, dikasih nikmat dia bersyukur. Ini dua kata kunci, syukur dan sabar. Kelihatannya sederhana memang, tapi inilah realita hidup. Siapa yang tidak diuji? Semua diuji. Hatta bahkan Nabi sendiri, kekasihnya Allah, diuji. Lebih diuji. Ketika orang beriman diuji dia sabar, itu menakjubkan. Dan ketika dia diberi nikmat, dia tidak lupa, dia bersyukur. Tapi lebih dari itu Mas Ilbram, saya pengen katakan bahwa ujian, rasa cemas, itu sesuatu yang include dalam diri manusia. Nggak mungkin bisa hilang. Sedih itu gak bisa mungkin. Sama seperti meredakan flu. Kan tidak menghilangkan flu. Iya. Memang flu tidak bisa hilang. Dia bisa diredakan, di maintenance. Sedih itu tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa di maintenance. Orang-orang yang bisa memaintenance, Al-Quran mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kesedihan dalam diri mereka, tidak ada ketakutan dalam diri mereka. Bukan berarti sedih dan takut hilang sama sekali, tidak. Tapi maksudnya dia bisa mengendalikan. Bahkan kata William James, salah seorang filsuf Amerika mazhab positivistik, dia bilang begini, selagi ada stres, selagi ada cemas, maka agama tidak mungkin hilang. Karena di situ ada stres, agama menawarkan harapan. Dan harapan yang paling absolut tentu bagi kita meyakini bahwa adalah Islam. Dia tidak temporer. Dia menawarkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Karena itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang stres itu adalah orang yang jauh dengan agama. Itu jawabannya. Tapi ada doa nggak yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah lalu bisa menjawab kesulitan-kesulitan kita? Masing-masing punya nih saya kira. Dari Kiai dulu nih. Doa yang paling hebat manusia untuk bisa dekat kepada Allah, yang pertama adalah istighfar. Masya Allah, Allah benar. Ya. Tentu ada yang dimulai lagi afdal doa, hamdalah. Alhamdulillah. Dengan kalimat, makanya ada dua tadi, ada kalimat S, dua S, saya sering bisa sampaikan. Ada dua S, yang pertama syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini akan menjadi energi yang luar biasa. Sebab akan dia melahirkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia hidup kalau dia mau bersyukur dan mau sabar, jangankan senangnya, susahnya aja dihadapi dengan penuh keberanian. Luar biasa. Dengan istighfar. Maka itulah manusia tadi yang kedua, disuruh dia istighfar. Begitu dia hamdalah, dia istighfar. Istighfar buat apa? Kunci untuk menanamkan kesabaran. Dia ini kuncinya, kayaknya dia. Jangan berharap kita akan jadi sabar kalau kita nggak beristighfar. Gusan. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang terlalu berharap lebih tanpa ada ikhtiar yang kuat, biasanya mereka memiliki ekspektasi yang terlalu jauh kepada Allah SWT karena tidak diimbangi dengan ikhtiar. Sementara doa itu harus diimbangi dengan ikhtiar, harus balance. Harus ada tindakannya. Harus ada tindakannya. Maka untuk menghindari itu, maka sering-seringlah kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang paling penting itu di situ. Pastikan bahwa hati kita tetap tertaut di dalam agamanya Allah. Karena banyak di antara kasus-kasus yang kita temui, mereka dulu tuh aktivis agama, mereka ini, tetapi dia lupa. Hanya berdoa saja tanpa ada ikhtiar yang maksimal. Nah, sementara Islam itu rasional. Islam itu mengharuskan kita untuk berdoa dan juga ikhtiar. Nah, ini banyak sekali kan orang-orang datang ketika ada masalah. Nah, problem itu misalnya sudah terlalu berat sekali, tiba-tiba langsung meminta hanya berdoa saja, sementara dibutuhkan adalah ikhtiar dan waktunya nggak cukup. Nah, tiba-tiba dia menyimpulkan dengan godaan-godaan setannya, ternyata Tuhan tidak memberikan solusi kepada saya. Maka tentu tetapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu tetapkan di situ doanya. Ustaz, saya pengen spill satu doa singkat dari Nabi. Allahumma la takilni ilayya nafsi tarfata ainin. Ini indah sekali. Artinya Tuhan, jangan tinggalin saya meskipun cuma sedetik. Jangan tinggalin saya bersama masalah saya
meskipun cuma sedetik. Ini saya sendiri kalau masalah Allahumma la takilni ilayya nafsi tarfata ain. Walaupun kita tahu Tuhan gak bakal ninggalin kita, tapi ketika kita menyebut itu ada kekuatan yang kita install dalam diri kita. Ini doa dari Nabi. Indah sekali ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan meninggalkan kita walaupun hanya sedetik. Pemirsa, Anda juga jangan tinggalkan kami ya. Kami akan segera kembali. Allah.